Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putra Paringoto Nebaho dengan NPM 22120111496. Di sini saya akan mempresentasikan tentang tugas makalah saya yang berjudul Analisis Hukum Terhadap Kasus Pembatalan Perdamaian oleh PT Garuda Indonesia Persero Tbk dalam studi putusan nomor 14 garing PDT Sus titik Refnoy garing 2023 garing PN Niaga Medan junto nomor 5 garing PDT Sus strip PKPU strip 2023 strip PN Niaga Medan. Baik, yang pertama saya masuk ke latar belakangnya. Kepelitan itu sebagai suatu proses hukum yang bertujuan untuk menyelesaikan kewajiban debitur kepada kreditornya. Salah satu wujud mekanisme penyelesaian perselisihan tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepelitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang atau disingkat dengan Undang-Undang UUK PKPU, yakni melalui Refnoy prosedur yang sebagaimana diatur dalam pasal 127. Putusan pengadilan pada putusan saya ini memberikan gambaran konkret tentang pelaksanaan Refnoy prosedur dalam praktik. Perkara ini bermulai dari permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang oleh salah satu kreditor dari PT Sawit Nusantara Mas yang kemudian berujung pada putusan pailit karena rencana perdamaiannya ditolak oleh para kreditor. Baik, di sini juga saya akan masuk membahas tentang kajian dan analisis putusan saya. Yang pertama itu ada kronologis perkara kepelitan. Baik, putusan PN Medan nomor 5 garing PDT Sus strip PKPU garing 2023 pada tanggal 7 Februari 2023 mengabulkan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang atau PKPU atas PT Sawit Mas Nusantara selama 45 hari. Dalam amar putusan disebutkan bahwa Majelis Niaga Medan menunjuk Hakim Pengawas Dahlia Panjaitan SH dan mengangkat Muhammad Hirsandi SHMH serta Hendro Widodo SH CLA sebagai tim pengurus dan kurator PKPU. Dan pada tanggal 23 Maret 2023 telah dilaksanakannya rapat verifikasi piutang yang sesuai pasal 228 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 karena rancangan perdamaian tidak tercapai. PN Medan akhirnya menetapkan PT Sawit Mas Nusantara dinyatakan pailit sesuai dengan pasal 228 ayat 5 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004. Seluruh tahapan ini dilakukan sesuai dengan prosedur kepelitan. Piutang-piutang yang dicocokkan di hadapan hakim pengawas, berita acara dibuat, dan perselisihan diselesaikan melalui Refnoy jika diperlukan. Selanjutnya ada pihak-pihak dalam berperkara. Di sini pihak-pihak dalam berperkara terdapat pemohon, yaitu pemohonnya ada PT Garuda Sakti Nusantara Indonesia atau disingkat dengan GSNI, yaitu kreditor yang mengajukan Refnoy. Yang kedua itu kreditor yang dikontestasikan atau termohon. Termohon 2 ada PT AMC Indonesia, CK Bank Muamalat Indonesia yang mengklaim berdasarkan KESI. Termohon 3 ada HCM Eka Kasmiarti dan termohon 4 ada Fitri Valdi. Di sini juga ada tim kurator pengurus yaitu Surgana SHMH dan Hendro Widodo SH CLA sebagai kurator dan pengurus PKPU serta Dahlia Panjaitan SH sebagai hakim pengawas PKPU. Baik, yang kedua ada alasan dalam mengajukan permohonan dan bagaimana upaya hukumnya. Refnoy prosedur diajukan oleh GSNI karena kreditor tersebut tidak mencerminkan keputusan kurator atas daftar tagihan sementara, terutama terkait tagihan termohon 2, 3, dan 4 yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepelitan dan PKPU. Pasal 120 ayat 1 mengatur bahwa apabila terdapat bantahan yang tidak dapat didamaikan oleh hakim pengawas, maka perselisihan tersebut diselesaikan di pengadilan melalui Refnoy. Asas legalitas dan etikat baik menuntut pemenuhan syarat formal piutang, dan pasal 115 sampai 117 Undang-Undang Kepelitan mewajibkan kreditor menyerahkan bukti tagihan yang lengkap kepada kurator. Dan pasal 116 ayat 2 memberikan wewenang kurator untuk meminta dokumen asli tagihan.
Di sini GNSI menilai termohon 2 dan 4 melanggar ketentuan ini sehingga hak tagihannya perlu diperiksa ulang. Misalnya, dokumen KSI atau pengalihan hutang termohon 2 harus sesuai dengan pasal 613 KUH Perdata. Jika KSI tidak dilengkapi pemberitahuan berdasarkan literatur undang-undang tersebut, pengalihan piutang tidak bisa mengikat debitur. Lebih jauh, dalam pasal 52 Undang-Undang Kepalitan juga melarang pengambilan piutang setelah putusan pailit. Sementara di pasal 53 mengatur itikat baik saat KSI sebelum pailit. Asas paritas kreditorium juga mengharuskan penyerahan piutang dikelola adil tanpa keistimewaan. Oleh karena itu, di sini GSNI merujuk pada pasal 52 ayat 2 dan pasal 53 untuk membantah tagihan termohon 2. Yaitu untuk memastikan KSI yang sah, serta pasal 116 dan 117 Undang-Undang Kepalitan agar termohon 3 atau 4 melengkapi bukti tagihan. Secara normatif, pengajuan refno ini didasarkan pula pada pasal 613 KUH Perdata tentang KSI dan asas tujuan kepalitan, agar proses penyelesaian piutang dijamin keadilannya. Baik, selanjutnya saya akan membahas tentang pertimbangan majelis hakim di sini. Majelis Hakim Niaga Medan menganalisis bukti-bukti dan dokumen piutang termohon 2 dan 4 serta perjanjian yang melatar belakangnya. Dalam sidang verifikasi piutang yang dipimpin oleh hakim pengawas, kurator memaparkan dasar penerimaan atau penolakan tagihan. Jika masih terjadi perselisihan yang tidak teratasi, majelis hakim kemudian mengandalkan refnoi atau pertimbangan hukum utama adalah keabsahan KSI dan kelengkapan bukti. Misalnya, untuk termohon 2, majelis hakim memeriksa apakah akta KSI oleh PT AMC kepada Bank Muamalat dibuat sah dan telah diberitahukan sesuai dengan pasal 613 KUH Perdata. Jika akta KSI tidak memenuhi syarat, majelis cenderung menolak tagihan tersebut. Selain itu, majelis mengevaluasi itikat baik dari termohon 2 jika pengalihan piutang terjadi setelah status pailit, tagihan dinyatakan tidak dapat diperhitungkan sesuai dengan pasal 52 ayat 2. Untuk termohon 3 dan 4, majelis menelaah apakah mereka menyerahkan dokumen pendukung yang memadai berdasarkan pasal 116 ayat 2 Undang-Undang Kepalitan. Kurator berwenang meminta bukti asli tagihan. Jika termohon 3 dan 4 tidak dapat menunjukkan bukti yang sah, majelis dapat menolak refnoi dan mereka menerima tagihan sesuai jumlah yang dibuktikan. Majelis juga mempertimbangkan hubungan termohon dengan debiturnya. Meskipun tidak diatur khusus dalam KUH Perdata, asas keseimbangan atau balance dan itikat baik menurut kreditor tidak menyalahgunakan jabatan atau kedekatan keluarga dalam menetapkan nilai piutang. Dalam putusannya juga, majelis mengacu pada ketentuan di atas dan fakta persidangan. Singkatnya, permohonan refnoi dikabulkan jika terbukti pelanggaran prosedur atau ketidaksesuaian formal dan ditolak jika syarat telah terpenuhi oleh termohon atau tagihan tetap diakui. Dengan demikian, majelis menjalankan ketentuan pasal 127 dan prinsip pembuktian sederhana dalam memutuskan refnoi terhadap masing-masing termohon. Selanjutnya, saya akan membahas tentang akibat hukum putusan. Putusan refnoi ini bersifat final dan tidak dapat diajukan banding sesuai dengan pasal 68 ayat 2 Undang-Undang Kepalitan. Akibatnya, hak dan kewajiban para pihak ditetapkan sebagaimana dalam putusan. Bagi debitur atau PT SMN, status kepalitan tetap berlanjut dengan segala harta pailit dibebankan untuk melunasi utang yang diakui. Debitur bebas dari kewajiban terhadap tagihan yang dinyatakan tidak sah atau dikoreksi. Debitur kehilangan hak mengelola hartanya dan kini berada di bawah kurator. Bagi kreditur diakui, tagihannya tetap dimuat dalam daftar piutang pailit. Putusan memberikan dasar kepastian hukum bahwa piutang mereka akan diperlakukan sebagai piutang pailit. Itu sesuai dengan pasal 126 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Undang-Undang Kepalitan. Mereka berhak atas pembayaran sesuai prorata setelah utang prioritas dan agunan terpenuhi. Sebaliknya, kreditor yang tagihannya ditolak atau dikoreksi hilang hak tagihannya dalam proses kepalitan. Kewajibannya dianggap telah lunas atau batal karena putusan tersebut. Misalnya, jika tagihan termohon 2 ditolak karena KSI cacat, maka Bank Muamalat tidak dapat menagih SMN atas utang tersebut dari harta pailit. Begitu pula termohon 3 atau 4 yang tagihannya dikoreksi tidak lagi memiliki bagian atau distribusi harta pailit.
Bagi pihak ketiga terkait, seperti penerimaan pengalihan tagihan, hasil putusan juga menentukan kedudukan hukumnya. Sebagai contoh, PT AMC Indonesia sukses tidak lagi dapat menagih setelah pengakuan piutang dialihkan ke bank muamalat dan tagihan tersebut ditolak. Jika ada agunan, putusan ini berkeimplikasi terhadap eksekusi agunan. Sesuai dengan pasal 55 ayat 2 menyebutkan kreditor hanya dapat mengeksekusi hak atas agunan untuk melunasi jumlah piutang yang diakui, sehingga hak agunan bagi kreditor dengan tagihan terkurangi juga terbatas. Keseluruhan putusan menegaskan prinsip keadilan bagi seluruh pihak. Debitur tidak terbebani utang yang tidak sah dan kreditor konkuren yang diakui diperlukan sama dalam pembagian harta pailit. Dengan demikian, amar putusan Refnoi ini mengikat semua pihak sesuai dengan peraturan kepalitan yang berlaku. Baik, yang terakhir itu ada kesimpulan. Berdasarkan putusan pengadilan PN Niaga Medan nomor 14 PDT Sus Refnoi garing 2023 Junto nomor 5 PDT Sus PKPU tahun 2023, perkara kepalitan oleh PT Sawit Mas Nusantara atau SMN ini bermula dari PKPU yang dikabulkan pada tanggal 7 Februari dan beralih menjadi pailit pada tanggal 18 Juli 2003 setelah rencana perdamaian gagal, di mana semua tahapan penunjukan hakim pengawas, kurator, dan rapat verifikasi hutang hingga pengumuman pailit telah dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, yaitu Undang-Undang Kepalitan dan PKPU. Selanjutnya, PT Garuda Sakti Nusantara Indonesia mengajukan Refnoi atas tagihan termohon 2 dan 4 dengan dasar pasal 127 Undang-Undang Kepalitan dan pasal 613 KUH Perdata serta pasal 116 sampai 117 Undang-Undang Kepailitan. Karena dibutuhkan cetak formal, KESI tanpa memberitahukan debitur, dokumen tagihan yang tidak sah, dan potensi konflik kepentingan tanpa persetujuan RUPS, Majelis Hakim kemudian menilai keabsahan formal penagihan piutang, kelengkapan bukti aslihan tagihan, asas itikat baik, serta publitas, sehingga tagihan yang tidak memenuhi persyaratan diperbaiki atau ditolak, sedangkan tagihan yang sah tetap diakui. Sebagai akibatnya, debitur terbebas dari utang yang dibatalkan atau dikoreksi. Kreditur dengan piutang diakui berhak atas pembayaran prorata sesuai prioritas dalam harta pailit. Dan pihak ketiga penerima KESI terikat amar putusan. Putusan ini sekaligus menegaskan pentingnya kepatuhan kreditur terhadap formalitas hukum kepalitan. Mekanisme Refnoi sebagai sarana penyelesaian sengketa serta penguatan asas paritas kreditum, publitas, dan itikat baik demi keadilan. Putusan Refnoi ini tidak hanya menyelesaikan perselisihan antara kreditur dan debitur, tetapi juga memperkuat landasan prosedur dan substansi hukum kepalitan di Indonesia. Baik, demikian hasil presentasi yang saya lakukan. Jika ada kesalahan kata atau kesalahan kata mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.